Halo, kami dari kelompok 10, kelas Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan C1 akan menjelaskan mengenai Pat Gould Theory of Leadership. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada Ahmad Alfiandi, lalu ada Raden Mirza Syauqi Ramadan, lalu ada Ahmad Baihaqi Akmal, ada Ahmad Rashid Kindi Pamungkas, dan saya sendiri Rahel Asri Vantias Andrianto. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang konsep. Teori ini memiliki tujuan untuk menjelaskan perilaku seseorang pemimpin khususnya dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja bawahannya. Teori ini pada mulanya dirumuskan oleh Evans pada tahun 1970 dan disempurnakan oleh House pada tahun 1971 yang kemudian disempurnakan kembali oleh penulis lainnya. House juga menyatakan bahwa adanya hubungan fungsi motivasi pemimpin yang terdiri dari peningkatan kualitas secara pribadi dengan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan kerja. Nah, berikutnya, House dan Dassler pada tahun 1974 juga berpendapat bahwa perilaku pemimpin akan diterima oleh bawahan apabila bawahan tersebut menganggap bahwa perilaku pemimpin tersebut sebagai sumber kepuasan kerja secara langsung atau alat untuk kepuasan ke depannya. Nah, meskipun perilaku pemimpin memberikan kepuasan kerja terhadap bawahan, namun belum tentu mempengaruhi kinerja bawahan. Hal ini tergantung dengan situasi yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai perilaku pemimpin. Pada awalnya, teori mengenai perilaku pemimpin dalam teori Pat Gould Leadership hanya membahas dua perilaku pemimpin yang didefinisikan secara luas, yaitu yang pertama ada kepemimpinan suportif, di mana pemimpin akan memperhatikan kebutuhan bawahan, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan bawahan, menciptakan iklim yang bersahabat sehingga bawahan merasa nyaman di unit kerja. Dan yang kedua ada kepemimpinan direktif, yaitu di mana pemimpin akan membiarkan bawahan untuk mengetahui ekspektasi kerja, memberikan bimbingan khusus, meminta bawahan untuk mengikuti aturan dan prosedur kerja, dan menjadwalkan serta mengkoordinasikan pekerjaan. Kemudian, House dan Mitchell menambahkan dua perilaku pemimpin lainnya, yaitu kepemimpinan partisipatif, di mana pemimpin juga akan berkonsultasi dengan bawahan untuk mempertimbangkan pendapat dan saran bawahan. Yang kedua atau yang terakhir adalah kepemimpinan yang berorientasi kepada prestasi. Pemimpin biasanya akan menetapkan tujuan yang lebih menantang dari sebelumnya. Lalu pemimpin juga akan mencari serta menargetkan kinerja yang lebih baik, menekankan keunggulan kerja, dan menunjukkan keyakinan terkait dengan bawahan dapat mencapai standar yang lebih tinggi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemimpin. Variabel situasional. Menurut teori Pat Gould Leadership, variabel situasi terbagi menjadi beberapa variabel. Di antaranya adalah karakteristik tugas dan karakteristik bawahan. Karakteristik tugas secara kolektif mampu menggugah motivasi bawahan. Bentuk-bentuknya berupa bentuk tugas bawahan yang diberikan, sistem formal otoritas, dan kelompok kerja bawahan. Kemudian, karakteristik bawahan menentukan bagaimana perilaku pimpinan dimaknai oleh bawahannya. Di antaranya adalah kebutuhan untuk berafiliasi, preferensi struktur kelompok, dorongan untuk memiliki kontrol, serta kesanggupan untuk menjalankan tugas yang dirasakan bawahan. Baik, di sini akan saya lanjutkan mengenai pembahasan mengenai proposisi utama dalam beberapa perilaku pemimpin. Yang pertama ada supportive leadership. Supportive leadership ini ketika diterapkan pada tugas-tugas yang menimbulkan stres, rasa bosan, dan sulit, dapat menimbulkan usaha dan kepuasan anggota dengan media penambahan diri, kepercayaan diri, penurunan kecemasan, dan pengurangan terhadap aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Begitu. Sedangkan ketika diterapkan pada tugas-tugas yang menarik dan menyenangkan, itu hanya memberikan dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua ada directive leadership. Jadi untuk directive leadership sendiri ini ketika diterapkan pada tugas-tugas tidak terstruktur dan kompleks yang diberikan pada anggota yang sedikit pengalaman juga pengetahuan terhadap tugas terkait,
dapat meningkatkan secara signifikan terhadap kepuasan dan usaha anggota saat mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut gitu. Sedangkan ketika tugas yang diberikan itu sudah terstruktur dan anggota sangat berkompeten, kepemimpinan direktif itu tidak akan berpengaruh pada usaha. Selain itu, dalam situasi ini, jika anggota menganggap pengawasan dan arahan yang ketat sebagai pemaksaan kontrol perilaku yang tidak perlu, kepuasan sebenarnya malah dapat menurun. Kemudian di sini ada participative leadership. Untuk participative leadership ini, proposisinya itu belum dikembangkan dan diteliti dengan baik. Gaya kepemimpinan ini itu dihipotesiskan untuk meningkatkan upaya dan kepuasan anggota ketika tugasnya itu tidak terstruktur dengan meningkatkan kejelasan terhadap peran anggota. Dan ketika tugasnya itu sudah terstruktur, gaya kepemimpinan ini itu hanya memiliki pengaruh atau bahkan dapat tidak mempengaruhi sama sekali terhadap kinerja anggota ketika mengerjakan tugas tersebut. Yang terakhir, terdapat achievement oriented leadership. Untuk yang terakhir ini juga proposisinya itu belum dikembangkan dan diteliti dengan baik. Gaya kepemimpinan ini juga dihipotesiskan dapat meningkatkan upaya dan kepuasan bawahan ketika tugas itu tidak terstruktur. Contohnya tugasnya itu kompleks ataupun itu tidak berulang. Dengan meningkatkan kepercayaan diri dan harapan untuk berhasil menyelesaikan tugas atau tujuan yang menantang gitu. Sedangkan ketika tugasnya itu sederhana dan berulang konteksnya, perilaku ini hanya sedikit dan bahkan itu dapat tidak berpengaruh sama sekali terhadap karyawan ketika mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, kita beralih ke penelitian terkait PET Goal Theory of Leadership. Seperti dikutip oleh Beaufort dan Liska 1993, meninjau sebanyak 120 studi survei pada teori dan melakukan meta-analisis untuk tugas dan perilaku hubungan. Seperti dikutip pada Pochakov, McKenzie, Aherny, dan Bomber pada 1995 juga melakukan peninjauan secara luas terhadap penelitian mengenai variabel moderator dalam kepemimpinan. Namun, hasil yang didapatkan tidak meyakinkan karena ketiadaan dukungan kepada proposisi mengenai moderator situasional kepemimpinan direktif, sehingga dianggap tidak cukup untuk menghasilkan hipotesis yang memadai tentang moderator situasional kepemimpinan partisipatif dan berorientasi prestasi. Sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku direktif memiliki hubungan lebih kuat dengan kepuasan bawahan berkemampuan rendah. Keterbatasan metodologi dan sebagian studi hanya membahas beberapa aspek teori dengan mengabaikan aspek lain. Akibatnya, keterbatasan penelitian menunjukkan bahwa teori tersebut belum diuji secara memadai. Kelemahan pada teori PET Goal teori adalah pertama, bergantung pada ekspektasi teori. Model ini memiliki deskripsi perilaku manusia yang kompleks dan tidak realistis. Model ini juga kurang menjelaskan reaksi pada dilema keputusan dan aspek motivasi manusia. Selain itu, model ini membatasi penjelasan mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap perubahan yang terjadi pada staf. Kedua, bergantung pada banyak kategori dari perilaku kepemimpinan. Banyak dari penjelasan dari teori ini dipertanyakan. Beberapa penjelasan memiliki hubungan yang ambigu satu sama lain. Dan yang ketiga adalah setiap tipe perilaku kepemimpinan dianggap terpisah. Interaksi antara perilaku atau interaksi dengan lebih dari satu tipe dari variabel situasional membuat suatu tipe menjadi berbeda pada teori ini. Baik, di sini sudah tertera berbagai daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan kelompok kami dalam menyusun PPT presentasi yang telah kami presentasikan barusan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat. Terima kasih.